Apa saja manfaat dari ASI? Jadi nanti anak mudah diare gitu. Kadang kan ibu menyusui itu suka digigit gitu ya Bu, bahkan sampai ada yang berdarah. Itu bahaya atau nggak sih Bu sebenarnya? ASI yang nggak keluar ini biasanya ibunya agak-agak stres ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Elok Nuriati Purnama Suci. Saat ini saya sedang berada di Balai Kota Depok untuk mengunjungi Dinas Kesehatan Kota Depok. Yang akan kami bahas di sini terkait dengan peringatan Hari ASI Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus. Akan ada banyak pembahasan yang tentunya akan menambah ilmu pengetahuan bersama dengan Dr. Nova selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas dengan Dr. Nova? Salah satunya adalah manfaat dari ASI. Apa saja manfaat dari ASI? Simak jawaban dari Dr. Nova. Manfaat ASI itu adalah untuk yang pertama kan memberikan nutrisi kepada bayi. Ya. Yang kedua, di dalam ASI itu juga mengandung yang namanya antibodi. Ya, jadi untuk daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh bayi itu jadi bisa meningkat. Jadi makanya ada anjuran untuk memberikan ASI paling minimal 6 bulan ya, selama 6 bulan tanpa pendamping ya, tanpa, jadi ASI eksklusif itu diberikan agar bisa maksimal diterima oleh bayi ya. Jadi dengan meminum ASI diharapkan bayi akan mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi ya. Kemudian ya tadi ASI juga mengandung zat-zat yang dapat mencerdaskan anak ya. Mungkin itu kira-kira ya manfaat dari ASI. Apabila bayi tidak diberikan ASI itu gimana? Efeknya? Ya, efek terbesar dari tidak diberikannya ASI. Nah, karena ASI ini adalah makanan paling bergizi ya, sehingga kalau tidak diberikan kalau seorang bayi tidak menerima ASI itu akan berdampak kepada daya tahan tubuhnya yang pertama. Yang kedua juga kecerdasannya juga akan berkurang nantinya. Kemudian kedekatan antara ibu dan bayinya juga akan terganggu gitu. Kan kadang seorang ibu ketika menyusui itu kan ada kontak batin antara ibu dan anak. Jadi kalau misalnya dia tidak disusui ya artinya kontak batin dengan orang tuanya juga akan kurang ya gitu. Untuk usia sendiri ada batasan atau tidak Bu? Usia siapa? Usia menyusui gitu, si bayi itu sampai umur berapa gitu? Itu menyusui sampai 2 tahun, tapi eksklusifnya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan tidak boleh dikasih makanan selain ASI. Gitu kan kadang-kadang ada yang ASI tapi udah dikasih pisang, udah dikasih yang lain-lain gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu yang memang menimbulkan efek apa Bu? Nanti pencernaannya akan terganggu. Gitu. Jadi nanti anak mudah diare gitu. Kalau belum waktunya harus mendapatkan makanan tambahan tapi dia udah lebih dulu. Nah, gitu. Untuk lebih dari usia 2 tahun itu gimana? Tidak masalah atau seharusnya sampai usia? Iya, biasanya sih anjuran untuk diberikan ASI-nya sampai usia 2 tahun gitu. Ya, tapi kalau ada yang mau lebih ya biasanya itu kan kendala ini ya, namanya menyapihnya ya. Iya. Iya, itu sih kayaknya enggak. Pemberian ASI yang baik itu seperti apa Bu? Pemberian ASI yang terbaik ya diberikan ketika bayi membutuhkan ya. Kan bayi kalau misalnya membutuhkan dia pasti nangis. Dia nangis itu kan tandanya bahwa bayi itu butuh makanan. Nah, orang tua ya, seorang ibu yang sedang menyusui itu dia harus makan makanan yang bergizi. Paling enggak makanan-makanan yang seimbang ya. Jadi ada sayur, buah, proteinnya ada gitu loh. Untuk posisi enggak ini Bu? Enggak masalah gitu, misalkan sambil berbaring, sambil berdiri gitu. Yang dianjurkan adalah sambil duduk dan sambil dilihat. Jadi ada kontak mata antara ibu dengan bayinya. Dengan kontak mata itu maka otak si ibu ini akan menyuruh ASI-nya keluar gitu loh. Jadi kalau dia kontak
jadi kan konsentrasi ibunya kan tertuju pada anaknya, itu biasanya ASI-nya langsung banyak. Tapi kalau ada seorang ibu menyusui tapi sambil pikirannya sambil ini itu, nah itu biasanya jadi Berpengaruh ya Bu Pengaruh. terhadap anaknya? pengaruh. Tantangan bagi ibu menyusui apa Bu? Pantangan terkait apa nih? Terkait Supaya mungkin dari kita makan ya, dari kita cara makan itu ada nggak sih makanan-makanan yang dipantang untuk ibu yang lagi menyusui? enggak sih, Nggak ada ya? Nah, segala makanan yang bergizi lah ya, itu baik untuk ini untuk bayinya kayak gitu. Sekarang itu kan banyak ya Bu, perkawinan dini gitu. Otomatis seorang ibu kan menyusui di usia dini, itu akan berpengaruh atau tidak Bu? Iya ya, artinya seorang ibu di undang-undang perkawinan ya, itu kan ada batas ya, batas seseorang wanita yang diharapkan sudah matang ya pada usianya untuk menjadi seorang ibu. Jadi kalau misalnya masih kan kalau di dalam undang-undang kan di bawah 18 tahun itu masih disebut anak-anak kan ya. Jadi kalau udah di atas itu ya diharapkan mentalnya sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Jadi kalau misalnya masih terlalu muda ya takutnya secara mental belum siap untuk menjadi seorang ibu. Nah itu yang takutnya nanti akan berpengaruh juga terhadap anaknya yang akan dilahirkan. Kayak gitu sih. Kalau himbauan ibu nih untuk para ibu-ibu menyusui di seluruh dunia apa? Himbauannya ya agar semua ibu-ibu yang memiliki bayi ini menyusui anaknya sampai usia 6 bulan ya. Artinya itu adalah masa-masa emas daripada bayi, sehingga diharapkan dengan ibu memberikan ASI-nya selama 6 bulan, diharapkan kasus-kasus stunting di kota ya, kasus-kasus stunting itu akan bisa bisa menurun ya gitu. Karena kan di 1000 hari pertama kelahiran itu sangat adalah masa-masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau sudah lewat dari usia 2 tahun, 1000 hari kelahiran itu kan dari dalam kandungan 9 bulan ditambah 2 tahun di luar kandungan, itulah masa-masa emasnya. Kalau sudah itu udah perkembangannya itu sedikit sekali gitu. Jadi kalau sampai usia 2 tahun itu sekitar 80-90 gitu ya. Nanti setelah itu sih pertambahannya sedikit sekali. Jadi itulah masa-masa emasnya. Sehingga itu jangan sampai dilewatkan gitu. Nah itu yang harapannya. Jadi sebisa mungkin susuilah bayinya dengan baik di masa-masa emas ini. Kadang kan ibu menyusui itu suka digigit gitu ya Bu, bahkan sampai ada yang berdarah. Itu berbahaya atau nggak sih Bu sebenarnya? Sebenarnya sih kalau digigit itu mungkin karena ASI-nya nggak keluar kan ya. Jadi karena ASI-nya nggak keluar kan jadinya ya ini ya, karena seorang bayi kan memang ini ya mencari-cari kok nggak keluar nih gitu. Ya tapi kan gigitan bayi ini yang nggak akan melukai ibunya banget. Nggak berisiko berarti ya Bu ya. Untuk ASI yang dipompa gitu Bu, itu gimana Bu? Dia akan mengurangi nutrisi dari? Enggak masalah. Jadi itu kan salah satu aja. Jadi kalau ibu yang bekerja kan dia kan nggak bisa setiap saat menginikan. Nah tapi dia punya komitmen untuk memberikan ASI-nya ya dia pompa. Jadi nanti pas pulang baru dia kasih gitu. Nggak masalah, nggak akan mempengaruhi gizinya. Iya kan ASI yang udah dipompa ditempatkan di tempat susunya itu ya Bu. Itu bisa bertahan berapa lama Bu atau nggak ada batasan waktu? Ada, jadi tetap harus di dalam ini ya tempat pendingin ya. Jadi agar ASI-nya nggak rusak gitu ya. Nah itu saya juga kurang hafal juga ya berapa lama ininya ya. Jadi artinya yang penting kita tanggalin. Jadi artinya yang duluan itulah yang diminum gitu loh. Tuh ya. Jadi dijaga
ke ini apa namanya keadaan daripada ASI-nya itu, jadi ditaruh di tempat yang dingin sehingga dia bisa awet. Kemudian ya itu harus dibersihkan di tempat ininya, wadahnya itu. Nah dengan dia memompa itu nanti akan memproduksi kembali. Jadi terangsang akan memproduksi kembali. Jadi sehingga produksi ASI itu tidak terganggu. Itu meskipun ibunya kerja, kan ada yang karena nggak mau dipompa sehingga nanti dia nggak produksi lagi, lama-lama habis. Gitu. Tapi kalau selalu dipompa dia akan ini lagi apa namanya akan produksi akhirnya bisa sampai usia 2 tahun lah dia menyusui. Satu lagi Bu, untuk kendala kan biasanya ASI yang susah keluar ya Bu, itu gimana Bu cara menanganinya Bu, solusinya? Nah ini ya ASI yang penyebabnya ya, gitu. ASI yang nggak keluar ini biasanya ibunya agak-agak stres ya, agak-agak stres sehingga ASInya nggak keluar. Ya jadi sebenarnya mindset aja. Kalau punya mindset bahwa saya harus menyusui anak saya, nah itu nanti dari otak tuh akan memerintahkan ASInya untuk keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seorang ibu harus makan makanan yang bergizi. Artinya dengan makan makanan yang bergizi dia akan punya bahan untuk memproduksi. Misalnya nggak makan ya gimana ASInya keluar ya kan nggak mungkin ya. Tuh terus yang hindarilah stres ya, istirahat cukup, hindari stres. Makanya kalau ibu-ibu hamil ini kalau bisa dijagain perasaannya jangan sampai terganggu ya. Jangan sampai ada masalah-masalah sehingga dia bisa fokus untuk menyusui bayinya. Tapi kalau misalnya lagi waktu menyusui banyak masalah, banyak problem, ya kan jadinya terganggu ya. Nah, akhirnya produksi ASInya juga terganggu seperti itu. Ya Bu, mungkin itu aja. Oke. Mohon maaf nih Bu, ngeganggu Ibu begini. Oh, nggak apa-apa.